Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Syarul Rizky dari Departemen Kimia dengan antar P50042211149. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu spektrofotometer UV vis. Di sini, spektrofotometer UV vis adalah suatu metode analisis instrumental yang banyak digunakan dalam bidang kimia, biokimia, lingkungan, farmasi, dan pangan. Teknik ini didasarkan pada prinsip interaksi antara cahaya ultraviolet, yaitu 200 hingga 350 nanometer, dan cahaya tampak, yaitu 350 hingga 800 nanometer dari suatu senyawa. Nah, yang menghasilkan fenomena penyerapan cahaya oleh senyawa kimia. Serapan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron dari elektron ke elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksidasi berenergi lebih tinggi, di mana detektor dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung cahaya yang diabsorpsi. Tiap media akan menyerap cahaya yang panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Nah, seperti ini bentuk dari alat spektrofotometer UV vis. Selanjutnya, jenis spektrofotometer UV vis, yaitu ada dua, yaitu single beam dan spektrofotometer double beam, yang memiliki perbedaan pada pemberian cahayanya. Skemanya seperti berikut, yaitu single beam, pemberian cahayanya hanya satu garis lurus ke filter monokromator. Iya. Sedangkan untuk yang double beam, cahaya ini masuk ke filter monokromator dan dipantulkan lagi oleh beam splitter dan pantulkan kembali oleh cermin hingga pada sampel yang digunakan. Nah, apa sih komponen dari spektrofotometer UV vis itu? Komponennya itu ada 4. Yang pertama itu adalah sumber radiasi atau cahayanya, seperti lampu hidrogen, deuterium, xenon, atau tungsten. Yang kedua adalah monokromator, dan yang ketiga wadah sampel atau biasa disebut dengan kuvet, kemudian detektor. Untuk urutannya seperti ini. Sumber cahaya polikromatis. Di sini akan memancarkan cahayanya masuk ke slit out pintu masuk dari monokromator dan melalui dispersi atau penyebar cahaya sehingga membentuk warna pelangi dan keluar pada cahaya yang diinginkan dari monokromator dan memasuki sel sampel. Setelah itu menuju ke detektor. Nah, sumber radiasi atau sumber cahaya ini ada beberapa banyak, yaitu visible light. Di sini ada berbagai macam warna yang hanya sangat kecil di sini. Sumber sinar atau sumber radiasi pada spektrofotometer ini berasal dari beberapa jenis lampu, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini sumbernya ada beberapa macam seperti gamma ray, X-ray, UV, infrared, radar, TV, FM, AM, atau yang biasanya digabung menjadi radio waves. Di sini gelombangnya semakin ke kiri semakin kecil, dan semakin ke kanan semakin besar. Untuk radio sendiri itu 10 gelombangnya 10 pangkat 3. Untuk mikrogelombang 10 pangkat negatif 2. Dan untuk infrared area sini adalah 10 pangkat negatif 5. Untuk cahaya tampak itu 0,5 kali 10 pangkat min 6. Dan ultraviolet adalah 10 pangkat negatif 8. Untuk sinar X 10 pangkat negatif 10 dan sinar gamma adalah 10 pangkat negatif 12. Nah, di sini dapat digunakan untuk mendeteksi
hal-hal di bawahnya seperti radio untuk dapat mendeteksi bangunan, gelombang mikrogelombang dapat mendeteksi manusia, kupu-kupu, dan inframerah dapat dan seterusnya. Untuk frekuensi seperti ini, ya sama dengan yang di atas ini, dan temperatur juga. Oke, selanjutnya, apa sih monokromator itu? Nah, monokromator pada spektrofoto UV-Vis itu berfungsi untuk memecah sumber radiasi yang memiliki pita energi lebar polikromatis menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit yang disebut monokromatis. Monokromator mampu menghasilkan radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35 hingga 0,1 nanometer. Nah, monokromator ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada grating. Di sini grating seperti pada gambar mendifraksikan sinar semacam memantulkan, tapi dengan pola tertentu dengan sudut yang berbeda. Nah, oh salah. Ini cahaya dipantulkan interaksi slit masuk, dipantulkan ke collimating mirror, kemudian dipantulkan kembali ke grafting, ya monokromator tadi, dan dipantulkan kembali membentuk cahaya pada mirror dan dipantulkan kembali hingga keluar satu jenis cahaya ini yang berwarna hijau. Off axis parabolic mirror dipantulkan hingga masuk ke mode strobing dan menjadi data yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah prisma, yaitu monokromator jenis kedua adalah prisma kaca segitiga. Ya, prisma ada sinar terus lalu difraksikan jadi pelangi. Di sini ada cahaya masuk ke intraksi slit dan collimating lens. Di sini akan diteruskan hingga masuk ke prisma segitiga ini. Di prisma segitiga ini akan difraksikan menjadi beberapa warna dan dikeluarkan masuk ke focusing lens dan menjadi warna yang keluar hanya satu, yaitu dan masuk ke detektor seperti grating namun berbeda, ya. Dan untuk yang ketiga jenis monokromator yaitu film berwarna, yang ini khusus untuk spektrum visible, yaitu color wheel, yaitu roda warna. Skema warna yang menggunakan variasi atau satu warna hue yang sama dengan menambahkan warna lain seperti putih, hitam, atau abu-abu untuk menciptakan berbagai corak, nada, dan bayangan. Di sini cahaya akan diteruskan ke grating monokromator memancarkan warna-warna, kemudian memasuki Copper Wheel. Di sini akan terpecah menjadi sample beam dan monitor beam. Apa sih itu kuvet? Kuvet sendiri itu adalah wadah sampel, ya, terbuat dari kuarsa atau silika untuk menggunakan radiasi UV dan terbuat dari gelas biasa. Nah, biasanya kuvet digunakan untuk wadah di mana gelas biasa atau kuarsa bahannya itu untuk radiasi sinar tampak. Nah, kuvet memiliki ketebalan dan yang bervariasi yaitu 1 hingga 10 cm. Posisi penempatan kuvet pada instrumen spektrofotometer UV-Vis adalah permukaan kuvet tegak lurus dengan datangnya radiasi sehingga hilangnya radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Ya, jenis kuvet ada 3. Yang pertama adalah kuvet kaca optis. Kuvet kaca optis terbuat dari optical glass atau bahan kaca. Nah, jenis bahan kaca ini tidak mampu mengabsorpsi panjang gelombang sinar UV atau ultraviolet. Nah, wadah sampel ini berbahan kaca ini lebih cocok untuk menguji jenis larutan yang mudah bereaksi dengan bahan plastik. Nah, untuk yang kedua adalah kuvet plastik. Kuvet plastik ini wadah yang
terbuat dari plastik umumnya ini bersifat disposable atau sekali pakai langsung dibuang. Jadi tidak bisa digunakan kembali. Karena jenis wadah sampel ini memiliki ketahanan yang lebih rendah daripada jenis-jenis yang lain. Harganya juga sangat murah, paling murah. Jenis bahan ini juga lebih cocok untuk dalam pengujian spektrofotometri cepat, yang mana faktor kecepatan dianggap jauh lebih penting daripada akurasi. Bisa dipakai pada pengukuran sampel menggunakan rentang panjang gelombang cahaya tanpa. Nah, untuk yang ketiga itu ada kurva kuarsa. Nah, kurva kuarsa ini dibuat dari kuarsa. Bahan kuarsa memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi, yakni 7 daripada kaca optis, yaitu 5. Nah, itu pada skala Mohs. Semakin besar tingkat kekerasannya, maka akan semakin tahan terhadap goresan, namun lebih mudah rapuh dibandingkan yang lain. Jenis ini hanya dapat digunakan pada pengukuran jenis larutan dengan banyak gelombang sinar UV hingga inframerah dekat. Untuk gambarnya seperti ini, kuvet kaca optis dan kuvet plastik, ini kuvet kuarsa. Nah, apa sih detektor? Detektor pada spektrofotometer UV-Vis adalah alat yang berfungsi untuk menangkap cahaya, diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor ini adalah untuk memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi, memiliki waktu respon yang singkat dan juga stabil. Seperti ini, semua cahayanya terserap oleh detektor. Like from creating monochromes. Ya. Dan untuk prinsip dari spektrofotometer UV-Vis ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer adalah hukum linear antara absorbansi dan konsentrasi koefisiensi penyerapan molar dan panjang lintasan optik suatu larutan. Seperti pada gambar ini, Beer-Lambert law, incidence light, ketika cahaya masuk dan transisi cahaya, di mana rumusnya adalah A sama dengan absorbansi sama dengan koefisiensi absorbansi molar dikali panjang lintasan dikali konsentrasi. Prinsip ini semakin tinggi nilai absorptivitas molarnya atau koefisiensi ekstinsinya, maka dengan konsentrasi yang kecil kita sudah bisa menganalisis sampel. Sehingga batasan hukum Lambert adalah tidak menggunakan lampu polikromatik. Nah, karena lampu itu akan susah untuk dideteksi. Selanjutnya, tidak mengalami pergeseran equilibrium atau kesetimbangan. Tidak menggunakan solvent atau pelarut. Karena hal ini memberikan spektra serapan tersendiri, pelarut itu, sehingga akan mengganggu dalam interpretasi data. Biasanya spektra pada panjang gelombang di bawah 300 nanometer yang merupakan serapan untuk pelarut. Nah, batasan selanjutnya itu adalah pH yang digunakan untuk mengukur pH tertentu agar tidak terjadi kesetimbangan. Metode yang digunakan pada spektrofotometer UV-Vis ada beberapa macam. Di sini yang pertama ada standar adisi. Standar adisi itu adalah menambahkan sejumlah zat yang diketahui dalam sampel yang tidak diketahui dan kemudian membandingkan respon instrumen terhadap sampel yang telah ditambahkan. Nah, yang kedua adalah kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi melibatkan pembuatan serangkaian larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui, lalu digunakan untuk membandingkan respon instrumen terhadap sampel yang tidak diketahui. Nah, apa sih standar adisi? Standar adisi adalah suatu teknik analisis yang dilakukan dengan menambahkan standar sampel penilaian dengan tujuan menyamakan matrik antara sampel dan standarnya, di mana suatu kenyataan menunjukkan bahwa tidak pernah ditemukan matris yang sama antara standar sampel. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penentukan konsentrasi analit dalam sampel. Kesalahan yang ditimbulkan oleh matrik tersebut dapat diperkecil
dengan cara standar adisi. Nah, metode adisi standarnya itu persamaannya sebagai berikut yang ada di gambar. Sinyal sama dengan konstanta dikali volume standar yang ditambahkan dikali konsentrasi standar dibagi volume aliquot sampel, kemudian ditambah dengan konstanta proporsionalitas ditambah volume oh salah ya tadi ya, ini sinya sama dengan konstanta proporsionalitas dikali volume standar yang ditambahkan dikali konsentrasi standar, kemudian dibagi dengan volume total pengenceran. Nah, kemudian ditambah dengan konstanta proposal dikali volume aliquot sampel dikali konsentrasi sampel dan dibagi volume total pengenceran kembali. Untuk contohnya seperti ini. Di sini ada data yang didapatkan dari konsentrasi larutan standar PB 12,5 ppm dengan absorbansinya di mana 0,0 absorbansinya 0,210 dan seterusnya didapatkan konsentrasi versus absorbansi grafiknya seperti berikut, yaitu didapatkan Y sama dengan 0,0345 X ditambah 0,2076 dan R kuadrat sama dengan 0,9998. Di sini untuk mencari konsentrasi PB tadi dalam larutan sampel, nilai absorbansinya diekstrapolasi menjadi 0 sehingga kurva memotong sumbu X dan akan didapatkan nilai konsentrasi. Nah, Y dijadikan 0 menjadi 0 sama dengan 0,0345 dikali X ditambah 0,2076. X sendiri sama dengan negatif 0,2076 dibagi 0,0345 hingga hasilnya negatif 6,0174. Ini didasarkan penjabaran hukum Lambert besar konsentrasi sampel dapat diperoleh dengan menghitung rumus berikut ini menjadi seperti ini, maka didapatkan kadar PB dalam sampel CS dan faktor pengenceran 6,0174 tadi dikalikan 50 ml dibagi 10 ml menjadi 30,08696. Oh ya, untuk 50 ml dan 10 ml ini sudah diketahui ya faktor pengenceran yang tadi. Nah, dan untuk kurva kalibrasi metode ini contohnya yaitu yang pertama, NISA sedang melakukan penelitian tugas akhir untuk mengidentifikasi kandungan nitrogen dalam pupuk lepas. Nah, lambat yang telah disintesisnya menggunakan spektrofotometer UV sepanjang gelombang maksimum yang digunakan adalah 407 nanometer. NISA memiliki data kurva standar dan nilai absorbensi sebagai berikut ini. Nah, soalnya itu adalah tentukan konsentrasi nitrogen dalam pupuk lepas lambat tersebut jika absorbansi dari larutan sampel adalah 0,476. Jawabannya begini, didapatkan pada grafiknya ini didapatkan kurva standar adisi pada 463 nanometer. Oh, ya, didapatkan persamaan regresi sebesar Y sama dengan 0,0064 X sama dikurangi 0,635 dengan R kuadrat sama dengan 0,9976. Di sini grafik kurva kalibrasinya dihitung pada Excel ya, Excel. Dengan menggunakan persamaan regresi di atas, maka kita dapat menentukan konsentrasi nitrogen dalam pupuk
lepas lambat dengan Y sebagai absorbansi dan X merupakan konsentrasi yang ingin kita cari. Y sama dengan 0,0064 X dikurangi 0,635. Kemudian X-nya diseberangkan menjadi Y ditambah 0,635 dibagi 0,0064. X sama dengan 0,476 ditambah 0,635 dibagi 0,0064. Dan X sendiri menjadi konsentrasi nitrogen dalam bentuk pupuk lepas lambat yang disintesis oleh Lisa adalah menjadi 173,59 ppm. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.